Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 72 yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, berakhlak, berprestasi. Yes. Terima kasih ya. Semoga kalian pada siang hari ini bisa bersama belajar melalui media pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya Ustadz berharap kalian bisa dengan sebaik-baiknya mengikuti kegiatan ini sehingga ilmu yang kalian dapatkan menjadi lebih optimal. Ya, anak-anak, kita mengawali kegiatan ini ya dengan berdoa kepada Allah. Semoga kita senantiasa mendapatkan kesehatan dari Allah ya. Kemudian ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Hidup kita menjadi berkah, dan kita berdoa juga semoga pandemi corona ini segera berakhir ya. Sehingga kalian bisa ketemu dengan teman-teman kalian, bisa ketemu dengan ustadz-ustadzah di sekolah. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Masih ingat pelajaran yang lalu? Yang lalu kita belajar tentang pengertian teks deskripsi, ciri-ciri dan tujuan teks deskripsi ya. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi ya. Untuk itu akan saya coba untuk buka satu persatu ya. Struktur teks deskripsi ya. Kemudian saya buka dulu. Oke, terbuka semua. Struktur teks deskripsi. Setiap bacaan anak-anak pasti memiliki 3 unsur. Ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Demikian juga dengan teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki pembukaan, yaitu identifikasi objek ya. Kemudian mempunyai isi, yaitu deskripsi bagian, dan ada penutup atau kesimpulan ya. Apa itu anak-anak? Baik, sekarang Ustadz akan jelaskan. Identifikasi objek yaitu pengertian ya, makna atau arti ya. Ustadz memegang sebuah buku. Seandainya buku ini jadikan teks atau objek teks deskripsi, maka dalam paragraf pertama itu kalian menulis buku adalah, buku merupakan, buku ialah, buku yaitu ya. Jadi setiap awal paragraf yang dimulai dengan ialah, adalah, merupakan, yaitu, nah berarti itu merupakan ciri-ciri identifikasi objek. Paham anak-anak? Baik. Sekarang deskripsi bagian. Apa saja yang ada dalam deskripsi bagian? Deskripsi bagian yaitu menceritakan tentang objek secara detail ya. Jika dalam teks di dalam teks yang tadi terkait dengan objek buku ya, maka dalam deskripsi bagian yang diceritakan buku ini adalah melibatkan panca indera, yaitu melibatkan penglihatan. Contohnya adalah terkait dengan warnanya, warna buku ini. Kemudian bentuknya, bentuk dari buku ini ya. Kemudian lembaran-lembaran di dalamnya itu diceritakan. Kemudian isinya apa ya. Nah, itu.
Semua rincian-rincian itu termasuk deskripsi bagian anak-anak. Ditandai dengan melibatkan panca indera. Apa panca indera itu? Ada pendengaran anak-anak, ada penglihatan, kemudian ada penciuman atau bau-bauan, dan ada pengecapan. Juga ada rasa, perasaan anak-anak. Ya. Berarti nanti di dalamnya akan dijelaskan dengan detail karena melibatkan perasaan. Ya. Kemudian struktur yang ketiga anak-anak yaitu penutup. Apa itu penutup? Ada yang tahu anak-anak? Baik. Penutup dalam teks deskripsi adalah kesimpulan. Kesimpulan apa itu, Sat? Kesimpulan ketika kamu menyimpulkan bacaan-bacaan dari paragraf 1 sampai dengan paragraf berikutnya, yaitu paragraf identifikasi objek dan paragraf deskripsi bagian. Dan biasanya anak-anak, kesimpulan itu adalah bagaimana ada ketertarikan. Oh, menarik atau tidak, senang atau tidak. Ya. Jadi ada unsur subjektivitas di situ. Oke anak-anak, baik. Ustadz akan berikan sebuah contoh. Kamu tahu ini apa anak-anak? Ini gelas. Ya, ini sebuah gelas. Baik. Siapa yang punya seperti ini? Ya. Oke, saya yakin semua punya. Jadi objeknya kita ambil contoh adalah gelas. Ya. Ketika kamu diminta membuat sebuah teks deskripsi, katakan kamu mengambil objeknya adalah gelas. Berarti paragraf pertama yang kalian buat adalah apa itu pengertian gelas. Jadi gelas adalah, gelas ialah, gelas merupakan, gelas yaitu. Jadi pengertian gelas itu yang kamu tuliskan. Oke? Itu untuk paragraf pertama. Berikutnya anak-anak, ketika kalian akan membuat bagian isi deskripsi bagian, oke, apa yang perlu ditulis? Melibatkan panca indera, menceritakan objek secara detail. Baik, berarti anak-anak, kalau kalian tulis identifikasi objek adalah gelas adalah, untuk di bagian kamu bisa lihat, kita bisa menggunakan indera penglihatan. Kita melihat bagaimana bentuknya ya di gelas ini. Kita melihat apa warnanya ya. Kemudian berapa harganya ya. Ya. Apalagi yang bisa kalian tuliskan? Banyak sekali yang terkait dengan gelas ini ya. Berarti itu yang kalian ceritakan secara detail. Jadi ketika kalian menceritakan tentang gelas ini, teman kamu yang tidak punya atau dia bisa membayangkan seolah-olah dia punya gelas yang kalian ceritakan itu. Ya, oke. Baik. Paham anak-anak? Oke. Sekarang bagian penutup. Bagaimana penutupnya? Penutupnya itu kesimpulan. Apa manfaat dari gelas ini? Ya. Jadi manfaat dari gelas itu ya. Itu dari paragraf yang bisa kalian tulis di penutup ya. Kemudian bagaimana agar tertarik ya. Ketika kalian merasa tertarik ya, jadi kalian ungkapkan, oh saya senang sekali dengan gelas ini umpama gitu, ada ketertarikan, berarti kalian berhasil dalam menulis teks deskripsi. Mudah kan? Oke. Anak-anak, itu terkait dengan struktur ya teks deskripsi. Anakku, kita akan lanjutkan materinya. Setelah kita mempelajari struktur, sekarang kita mempelajari unsur kebahasaan teks deskripsi ya. Ya, tadi kita mempelajari teks struktur, masih ingat ya? Kita lanjutkan tentang unsur kebahasaan teks deskripsi ya. Apa saja anak-anak? Yang pertama, ada kata sifat. Kata sifat atau adjektiva yaitu kata yang melekat pada
pribadi seseorang. Contoh, dia rajin, cantik, malas, ya, cekatan. Nah, itu kata sifat. Secara umum dapat bergabung dengan kata sangat dan lebih anak-anak. Contohnya, Dina anak yang rajin, Roni lebih pandai daripada adiknya. Umpama begitu contohnya. Contoh lagi yaitu ada kata kalimat taman tersebut menyajikan pemandangan yang sangat indah, sangat baik atau sangat bagus. Ada kata sangat di situ. Yang kedua anak-anak menggunakan kata keterangan. Kata keterangan anak-anak atau adverbia adalah kata yang menerangkan suatu pekerjaan, ya, sifat maupun benda. Apa tandanya anak-anak? Ditandai dengan imbuhan se-nya. Kalau tadi kata sifat itu contohnya indah, kalau kata keterangan adalah seindah-indahnya, sebaik-baiknya, ya, itu kata keterangan. Juga bisa ada kata sangat, lebih, dan hanya, ya. Contohnya setinggi-tingginya, sangat indah pantai itu. Nah, kemudian hari ini sangat penghasilan saya sangat lebih banyak dan hanya sedikit sekali orang yang datang, umpama itu keterangan. Yang ketiga adalah menggunakan kalimat perincian, ya. Apa itu kalimat perincian? Kalimat yang berisi tentang penjelasan atau penjelasan suatu objek anak-anak. Kita menjelaskan sejelas-jelasnya. Kalau tadi di struktur kita menjelaskan tentang apa manfaat terkait dengan gelas, kemudian apa warnanya. Ketika kita menjelaskan tadi di gelas, tentang gelas, itu contohnya kita menggunakan rincian yang sangat jelas. Contohnya ini, di Pantai Kuta pengunjung dapat menikmati pemandangan yang menarik seperti pasir putih di tepi pantai, pemandangan sunset yang indah di sore hari. Itu dirinci, diperjelas, ya. Itu namanya kalimat perincian. Jadi ada beberapa bagian-bagian yang lebih kecil lagi, yang lebih detail lagi, ya. Jadi itu kalimat perincian anak-anak. Yang berikutnya anak-anak, unsur kebahasaan teks deskripsi yang nomor 4 yaitu imaji. Imaji itu apa Ustadz? Imaji itu citraan, ya. Imaji citraan adalah menggambarkan tentang sesuatu objek berdasarkan apa yang diindra oleh panca indera, sehingga pembaca atau pendengar memiliki gambaran seakan-akan atau seolah-olah melihat, mendengar, merasa, ya, membau sendiri apa yang disampaikan penulis. Jadi saking kuatnya informasi yang diberisikan dalam teks itu yang melibatkan indera, baik penglihatan, pendengaran. Jadi pembaca atau pendengar itu seakan-akan ikut merasakan sendiri, ya. Contohnya, sebuah kolam raksasa menghampar sampai di pinggir pantai, berarti itu melibatkan indera penglihatan anak-anak. Kemudian berikutnya, pada pagi hari kita bisa merasakan sejuknya udara di pegunungan, berarti itu indera perasa. Itu jadi melibatkan indera anak, panca indera kita yang dilibatkan, ya, ditekankan di situ, ya. Ada lagi, suara itu bergemuruh begitu kencang, berarti indera apa yang dilibatkan? Berarti indera apa? Pendengaran. Itu. Saya sedih mendengar, atau saya sedih, ada perasaan sedih, ya, berarti itu indera apa? Perasa yang dilibatkan dalam imaji atau citraan itu. Itu. Kemudian anak-anak, berikutnya yaitu unsur kebahasaan teks deskripsi, yaitu cirinya adalah terkait dengan majas, ya. Ada majas atau gaya bahasa. Gaya bahasa yang ada dalam teks itu bisa sinekdok, bisa hiperbola, atau bisa litotes, atau bisa
suatu kesempatan akan kita belajar tentang majas atau gaya bahasa itu. Contohnya adalah melalui tangan-tangan yang terampil Surabaya akan menjadi kota yang maju. Tangan-tangan terampil itu gaya bahasa. Contohnya bulan itu menari-nari. Ya, bulan itu menari-nari di atas kolam, itu gaya bahasa, ya, gaya bahasa juga. Kemudian ciri yang berikutnya kebahasaan yaitu kata benda. Kata benda atau nomina anak-anak, yaitu kata yang bisa diingkari dengan kata bukan, ya. Jadi diingkari dengan kata bukan. Contohnya ada kata benda, ada pantai, sungai, pohon, kolam, air, handphone, baju, itu semua kata benda. Benda itu apa? Bisa diraba, bisa dilihat, kelihatan. Itu contoh ciri dari sebuah benda. Tapi di sini bukan hanya sekedar benda, tapi bagaimana caranya supaya kita tahu, kita tambahkan kata bukan. Jadi ini bukan pantai. Oh, ini bukan sungai. Oh, ini bukan pohon. Ada kata bukan di situ. Oh, bisa diikuti dengan kata yang. Apabila benda itu menduduki subjek dalam sebuah kalimat. Ya, contoh, pantai yang, ya, pantai yang, sungai yang, airnya mengalir jernih, bla bla bla, itu seperti itu. Ya, bisa juga dengan namamu sendiri. Contohnya Faris yang solehah, Farida yang solehah. Iya, Farida yang solehah itu sekarang memperoleh peringkat yang pertama, umpama gitu. Jadi itu kata benda. Yang ketujuh yaitu ungkapan perasaan, ya. Ada rasa di situ, ya. Ada penilaian kita terhadap sebuah objek, ya. Apakah kita tertarik atau tidak, ya. Contohnya, oh, pantai itu sangat indah, sehingga saya sangat tertarik. Oh, handphone ini itu canggih, sehingga saya sangat menyukai, begitu, ya. Itu menggunakan ungkapan perasaan, ya. Kesannya bagaimana? Oh, setelah melihat ketika ada kesan tersendiri ketika saya melihat cerita teks itu, begitu. Itu ya ungkapan perasaan. Yang berikutnya itu adalah contoh dari ciri-ciri kebahasaan anak-anak yang kita pelajari hari ini, ya. Dan masih banyak lagi, kalian bisa belajar, ya, membaca di buku LKS juga ada anak-anak, silakan kalian baca. Tadi Ustadz telah menjelaskan terkait dengan struktur dan ciri kebahasaan yang ada dalam teks deskripsi, ya. Jadi untuk pertemuan kali ini anak-anak, untuk video pembelajaran saya anggap sudah cukup, ya. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, ya. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu dan kalian bisa memperbanyak ilmu dengan membaca literatur atau buku yang ada termasuk LKS. Tugas selanjutnya adalah anak-anak, ya. Tugasnya adalah kalian mengerjakan uji kompetensi 3, ya. Kemudian tugas dikerjakan di buku tulis atau kertas HVS. Selanjutnya diupload di Google Classroom pelajaran bahasa Indonesia kelas 72, ya. Selamat mengerjakan, ya. Dan semoga kalian sukses selalu, ya. Sukses selalu, dan mohon maaf sekali lagi. Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.